Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam Sapaan Tuhan hari ini, hari Rabu tanggal 2 September tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, Sapaan Tuhan hari ini buat kita terangkat dari kitab Evangelium Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-62. Demikian firman-Nya. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Sampai situ firman Tuhan. Saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu hal mengikut Yesus. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam mengikut Yesus bukan hanya sekedar pernyataan untuk diungkapkan sambil berlalu begitu saja. Mengikut Tuhan Yesus adalah suatu deklarasi yang mengandung komitmen penting di dalamnya. Dalam suatu kesempatan, ketika Tuhan Yesus berjalan dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus menjelaskan ada 3 hal komitmen yang harus ada dalam hidup seseorang yang mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Ini adalah suatu pelajaran penting, saudara-saudara, yang disampaikan Tuhan Yesus bukan hanya untuk murid-muridnya saat itu, melainkan juga untuk tiap orang yang beriman di sepanjang zaman. Ketika komitmen itu tidak hanya untuk diketahui, tetapi untuk dipegang sungguh-sungguh dan diterapkan di dalam kehidupan ini sebagai pengikut Kristus atau orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Pertama, saudara-saudara, hal yang harus ada di dalam hidup kita ataupun yang harus kita terapkan, yaitu menyediakan tempat bagi Tuhan. Tuhan menghendaki tempat yang terpenting dalam kehidupan kita, karena Tuhan juga rindu kita menikmati berkat surgawi secara utuh selagi kita masih hidup di atas bumi ini. Tuhan menghendaki posisi kepala, karena dari situlah segala berkat ilahi dapat dicurahkan ke seluruh bagian kehidupan kita. Yesus harusnya yang utama dan pertama. Dan yang kedua, saudara-saudara, meninggalkan perkara-perkara dunia. Firman Tuhan berulang kali memberikan peringatan bagi orang beriman supaya jangan sampai menaruh harap pada kekayaan dunia. Mengikut Tuhan Yesus berarti menempatkan dan memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan lebih daripada urusan harta dan dunia. Mammon adalah hal yang sangat licik dan memperdaya, bahkan dikatakan sangat menjerumuskan dan menjerat manusia dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan. Hal dunia memang penting, tetapi ada yang terpenting, yaitu Tuhan Yesus. Jangan sampai kita menomorduakan Tuhan, tapi harus menomor satukan. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dan hidup dan dihidupkan oleh Kristus. Sebab itu tidak pantasnya lah hidup kita disibukkan oleh perkara-perkara dunia. Ada panggilan yang begitu mulia terhadap kita, diberikan oleh Tuhan. Mari kita menjadikan kepentingan kerajaan surga sebagai prioritas hidup kita. Memberitakan kerajaan Allah di mana-mana, mulai dari dalam keluarga kita, lingkungan kita, tempat kerja kita, dan di tiap komunitas yang telah Tuhan berikan pada kita. Yang ketiga, saudara-saudara, tetap menoleh ke depan. Mengikut Tuhan Yesus harus dijalani dengan keputusan yang tegas dan tanpa keraguan sedikit pun. Jangan membiarkan apapun juga menggoyahkan komitmen kita untuk menggiring Kristus Yesus. Tuhan memberikan peringatan yang keras dan tegas bagi kita yang hidup di zaman ini, di zaman dahulu, dan di zaman yang akan datang juga.
untuk tidak kembali lagi dan tidak menoleh ke belakang. Artinya tidak ada alasan-alasan oleh dikarenakan hal-hal dunia. Hati kita, pikiran kita, hidup kita harus hanya tertuju kepada Tuhan Yesus sebagai kompas hidup kita. Dengan ketiga hal ini, saudara-saudara, kita akan dilayakkan menjadi pewaris kerajaan Allah. Tanpa ketiga hal ini yang terpatri di dalam hidup kita dan direalisasikan, mustahil kekristenan kita akan menjamin kita masuk dalam kerajaan surga. Ingat, mengikut Kristus Yesus bukan hanya di bibir saja, tetapi harus direalisasi di setiap hari yang Tuhan berikan. Yesus harus yang menjadi utama dan pertama dari segala sesuatunya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu mengingatkan, mengajak, menekankan sebagai pengikut Kristus Yesus, sebagai orang percaya harus menerapkan tiga hal dalam kehidupannya, yaitu memberikan tempat yang utama di dalam kehidupannya keberadaan Tuhan Yesus, dan harus tidak boleh menoleh ke belakang, tetap menoleh ke depan. Begitu juga Tuhan Yesus memintakan agar meninggalkan perkara-perkara dunia dan mengutamakan perkara-perkara surga. Mari Engkau menerangkan kebenaran firman ini Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga setiap pribadi yang mendengarkan dimanapun berada akan dipulihkan sebagai anak-anak Tuhan yang akan menjadi pewaris kerajaan Allah. Kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan, izinkan memberikan kesembuhan buat yang sakit, memberi kekuatan buat yang lemah, memberikan jalan keluar buat setiap orang yang punya permasalahan. Hanya kepadamu Tuhan hamba-Mu serahkan pribadi-pribadi yang hamba-Mu cinta. Jagai Tuhan dimanapun berada, setiap jemaat hamba-Mu, setiap keluarga hamba-Mu, setiap orang yang mengenal hamba-Mu, sehingga kemuliaan hanya bagi nama. Inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini Tuhan, yang hamba-Mu sampaikan hanya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua.